Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk kamu yang sedang menyaksikan video pembelajaran ini. Kembali lagi ke channel YouTube Junaidi Fayat. Kali ini kita akan membahas pembelajaran 4 subtema 1 dari tema 8, di mana materi yang akan kita bahas seperti yang terlihat pada layar ya. Ada 3 materi yang akan kita bahas pada video pembelajaran ini. Materi pertama adalah jenis usaha masyarakat Indonesia. Di sini ada gambarnya ya. Dan ini contoh dari masyarakat yang ada di Indonesia. Kemudian yang kedua adalah membuat peta pikiran berdasarkan bacaan. Nah, ini materi yang berulang nih sebenarnya nih. Membuat peta pikiran. Kemudian yang ketiga adalah keragaman sosial di lingkungan sekitar. 3 materi ini adalah materi yang bersumber pada muatan pelajaran IPS, Bahasa Indonesia, dan PPKN. Oleh karenanya, sebelum kita melanjutkan ke video pembelajaran ini, yuk persiapan diri kita, kemudian cermati dan simak video pembelajaran ini dengan baik agar kamu mudah dalam memahami materi-materi yang akan kita bahas. Langsung saja, yuk sama-sama kita bahas materinya satu persatu. Materi yang pertama, seperti yang tadi sudah tampak ya di layar di awal, adalah jenis usaha masyarakat Indonesia. Materi ini adalah materi yang bersumberkan pada muatan ilmu pengetahuan sosial dengan KD 3.3 dan 4.3, di mana materinya adalah manusia bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Manusia bekerja sesuai dengan kondisi wilayah tempat tinggalnya. Pendidikan dan bakat keterampilan berikut. Nah, manusia bekerja sesuai dengan kondisi wilayah tempat tinggalnya, pendidikan, dan bakat keterampilannya. Jadi manusia itu kalau kita perhatikan dalam bekerja itu tidak lain dari 3 hal ini. Pertama, sesuai dengan kondisi tempat tinggalnya. Kalau kondisinya tinggalnya di pantai, maka dia akan bekerjanya sebagai nelayan. Kemudian kalau tingkat pendidikannya rendah, maka dia menyesuaikan dengan pekerjaan yang dia miliki dengan pendidikannya. Dan bakat keterampilannya pun begitu. Semakin orang berbakat, maka semakin banyak perusahaan yang akan membutuhkannya. Adapun beberapa jenis usaha yang kalau kita perhatikan atau kita lihat, ada jenis usaha selain pertanian. Contohnya yang pertama adalah perindustrian. Kalau kita perhatikan, usaha industri merupakan usaha yang mengolah bahan mentah menjadi barang jadi atau barang setengah jadi. Nah, ini adalah contoh usaha perindustrian. Kalau kita lihat di gambar ya, nah ini adalah usaha industri pakaian nih yang ada di negara kita. Nah, perindustrian itu terbagi menjadi beberapa bagian ya, beberapa industri. Nah, di sini dicontohkan ada 4 industri yang tergabung dalam perindustrian. Yang pertama adalah industri rumah tangga. Nah, industri rumah tangga itu ciri khasnya pekerjanya 1-5 orang. Kemudian industri kecil. Nah, kalau industri kecil itu pekerjanya 6-19 orang. Sedangkan industri sedang pekerjanya 20-99 orang. Dan yang terakhir adalah industri besar. Pekerjanya 100 orang atau lebih. Nah, ini adalah contoh macam-macam perindustrian yang ada di negara kita. Kalau contoh di gambarnya itu banyak jumlahnya ya orangnya ya. Maka dia bisa termasuk dalam industri sedang atau industri besar. Kemudian jenis usaha yang lain adalah perdagangan. Perdagangan adalah jenis usaha yang kegiatannya mengumpulkan barang produksi dari berbagai produsen atau penghasil untuk dijual kembali kepada konsumen atau pemakai. Berdasarkan jumlah barang yang diperdagangkan, perdagangan dibedakan menjadi pedagang kecil atau kios, warung, pedagang menengah, dan pedagang besar, atau pengekspor dan pengimpor. Nah, di sini contohnya perdagangannya. Kalau dia pedagang yang besar, maka dia melakukan yang namanya ekspor dan impor. Ini contoh perdagangan yang terjadi yang ada di Pulau Kalimantan menggunakan perahu sampan.
Kalau di kota-kota besar atau di pulau-pulau lain mungkin tidak menggunakan perahu, melainkan menggunakan tempat ya. Suatu tempat di mana tempat tersebut digunakan untuk jual beli, namanya bisa disebut pasar atau mini market. Kemudian yang ketiga adalah jasa. Jenis usaha yang ketiga yang bisa kita rasakan atau biasa kita lakukan adalah jasa. Usaha jasa merupakan kegiatan usaha dalam bentuk pelayanan terhadap konsumen. Orang yang memberikan pelayanan kepada pihak lain atau konsumen akan mendapat imbalan. Misalnya dokter, sopir bus penumpang, dan tukang cukur. Kalau di sini jasa yang kita lihat pada layar adalah usaha jasa servis motor. Dan ini mereka bekerja untuk mendapatkan imbalan dari jasa yang dia lakukan kepada orang lain. Tiga hal ini adalah jenis usaha yang ada di masyarakat Indonesia. Mungkin kamu sudah merasakan dari tiga hal tersebut ya, atau dua di antara tiga yang bisa kita rasakan. Kemudian kita lanjutkan ke materi yang kedua, yaitu membuat peta pikiran berdasarkan bacaan. Muatan ini adalah bermuatan bahasa Indonesia dengan kompetensi dasar 3.8 dan 4.8. Membuat peta pikiran, cara membuatnya yaitu dengan cara yang pertama, tuliskan satu tema besar pada bagian tengah kertas. Ini akan menjadi tema besar pada peta pikiran. Kemudian buatlah cabang dari tema tersebut terlebih dahulu. Tujuannya untuk memastikan ada ruang yang cukup untuk menuangkan gagasan dalam bentuk peta pikiran. Yang ketiga, yang terakhir adalah setiap cabang pada peta pikiran haruslah dituliskan dalam satu kata atau frase kata. Tiga langkah ini adalah langkah tiga cara membuat peta pikiran. Kalau kita lihat ya, di sini ada contohnya peta pikiran. Kalau kita baca terlebih dahulu nih, dari teks yang ada atau bacaan yang ada, kita baca industri adalah kegiatan memproses atau mengolah barang dengan menggunakan sarana dan peralatan, misalnya mesin. Ada beberapa macam jenis industri, diantaranya industri besar dan industri kecil. Industri besar menggunakan peralatan, modal, dan tenaga kerja dalam jumlah besar. Industri kecil menggunakan peralatan, modal, dan tenaga kerja dalam jumlah kecil. Contoh industri kecil antara lain perajin mebel, pembuatan tahu atau tempe, dan perajin keramik. Contoh industri besar antara lain industri baja, industri mobil, dan industri tekstil. Dari bacaan tersebut di atas, kita dapat membuat peta pikiran sebagai berikut nih. Di sini contohnya ya. Nah, cabang utama yang di atas ini adalah pengertian. Kegiatan memproses atau mengolah barang dengan menggunakan sarana dan peralatan. Ini adalah pengertian dari industri. Kemudian di sini temanya tentang industri. Sebelah kirinya ada industri besar, sebelah kanannya industri kecil. Di mana kalau industri besar memiliki ciri-ciri menggunakan peralatan, modal, dan tenaga kerja dalam jumlah besar. Kalau sedangkan industri kecilnya, cirinya adalah menggunakan peralatan, modal, dan tenaga kerja dalam jumlah kecil. Nah, ini adalah contoh peta pikiran yang bisa kita ambil dari contoh bacaan yang kita tadi sudah bacakan. Gimana nih kira-kira terbayangkan ya dalam membuat peta pikiran? Mudah-mudahan kamu paham dan bisa membuat peta pikiran dengan mudah sesuai dengan contoh yang diberikan. Kita lanjutkan ke slide berikutnya. Kemudian kita lihat ya, di sini ada materi yang ketiga, merupakan keragaman sosial di lingkungan sekitar. Nah, ini adalah materi yang terakhir ya pada pembelajaran kita kali ini, di mana materi ini adalah materi yang bersumber pada muatan PPKN dengan KD 3.3 dan 4.3. Keragaman sosial atau keragaman adalah suatu kondisi dalam masyarakat yang terdapat banyak perbedaan.
dalam berbagai bidang, misal jenis pekerjaan. Perbedaan jenis ini merupakan suatu keberagaman yang patut kita syukuri. Jadi kalau masing-masing kita memiliki perbedaan dalam jenis pekerjaan, ini ada bagian dari hal yang harus kita patut syukuri. Karena semakin berbeda, semakin lengkap hidup ini ya, nggak satu jenis ya. Kalau satu jenis nanti akan kurang kebutuhan yang kita akan penuhi. Bersikap yang baik atau sikap yang harus dimiliki untuk menghadapi keberagaman jenis usaha, maksudnya pekerjaan di sini. Keberagaman jenis usaha warga masyarakat di sekitar adalah sebagai berikut nih. Jadi kalau kita melihat ada keberagaman dalam hal jenis usaha dicontohkan adalah pekerjaan, maka sikap yang harus kita miliki, harus kita terapkan, harus kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari adalah contohnya yang pertama, mau menghargai jerih payah orang lain. Ini bagian dari sikap terpuji yang harus kita terapkan ya, kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kemudian yang kedua adalah tidak menganggap rendah pekerjaan orang lain. Ingat, kalau yang namanya pekerjaan itu tidak ada yang buruk, tidak ada yang baik, semuanya memiliki nilai yang positif selama yang dilakukan tidak mengganggu, tidak merusak, dan tidak merugikan orang lain. Kemudian yang ketiga adalah bersikap sopan kepada orang lain. Siapapun yang pekerjaannya rendah atau tinggi, maka ketika kita bersikap, berperilaku, maka berperilakulah yang sopan, santun. Nah, hal itu apa? Hal itu menunjukkan bahwa kita memiliki kepribadian yang baik. Dan yang keempat, yang terakhir adalah sikap yang harus kita miliki dan kita harus amalkan adalah tidak menyombongkan diri. Nah, apabila kita memiliki pekerjaan yang memiliki derajat yang tinggi, maka tidak boleh nih kita menyombongkan diri kepada orang lain yang pekerjaannya lebih rendah kepada kita. Hal ini pertama emang nggak bagus, yang kedua bisa jadi kita dibenci oleh Yang Maha Kuasa. 4 hal ini adalah 4 hal yang harus kita miliki, kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari agar tidak terjadi yang namanya perpecahan yang menimbulkan banyak kerugian pada diri kita dan orang lain, dan apalagi masyarakat. Jadi inilah keberagaman yang ada di lingkungan sekitar kita. Kalau kita simak ya, perhatikan di sini ada sapi, kemudian ada orang-orang ya, banyak. Peternak sapi dapat bekerja sama dengan pedagang di pasar, sehingga daging sapi dapat dikonsumsi oleh masyarakat di berbagai daerah di Indonesia. Hal tersebut menunjukkan hubungan kerjasama yang terjadi antara kegiatan ekonomi di bidang agraris dan perdagangan. Nah, ini contohnya ya, contoh dari sikap yang kita miliki yang harus kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi peternak sapi aja dapat bekerja sama dengan pedagang, masa kita nggak bisa, kan gitu ya pertanyaannya. Setelah menyaksikan video pembelajaran tadi dari materi pertama sampai dengan materi yang ketiga, cobalah kamu menjawab soal-soal latihan berikut dari nomor 1 sampai nomor 5, di mana soal latihan ini adalah soal latihan untuk menguji kemampuan kamu dalam memahami materi yang tadi sudah disaksikan. Jawablah pertanyaan ini dengan jawaban hasil karya kamu sendiri tanpa meminta atau menerima bantuan dari orang lain. Selamat mengerjakan, saya doakan kamu bisa dalam mengerjakan soal-soal berikut dengan baik dan tepat. Demikianlah pembahasan kita, pembahasan materi pada pembelajaran ini. Semoga pembahasan ini dapat bermanfaat dan menambah wawasan kamu. Terima kasih telah menyaksikan video pembelajaran ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.